Itu bukan hanya isu orang yang bisnis yang UKM, bahkan pengusaha besar pun barangkali tidak paham tentang bagaimana proses pencatatan itu. Dan yang dicatat itu apa saja. Dan yang catat itu apa saja, tentu saja kan. Kelihatannya di depan kan rugi, baru laba. Ya karena apa? Kenapa kok begitu? Barangkali Pak, laba itu konsekuensi logis dari mengelola kerugian. Jadi orang dikatakan kaya itu kalau equity-nya tumpah itu. Ikutinnya dong Pak. Ya. Ini saya kira statement yang menarik itu. Kalau kok masih belum tumpah Kurang, atau kurang, ini masih kurang, dikatakan miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Wicak? Alhamdulillah Pak Yurif, kita Alhamdulillah, ketemu kita lagi bisa di ketemu. channel kita. Alhamdulillah, setelah kita malang melintang perjalanan menemui banyak orang. Nah, ini ada beberapa masukan ini Mas, suruh melanjutkan perbincangan kita terkait dengan fundamental ekonomi, fundamental keuangan. Sorry. Keuangan. Ini kelihatannya setelah kita melihat banyak orang yang melihat ya podcast kita kemarin tentang fundamental keuangan, Mas. Kita agak detailkan gimana ini, Mas? Jadi topik kita hari ini membicarakan tentang keuangan ya. Iya, tentang keuangan. Kalau kita review kemarin Pak Yurif, obrolan kita sebelumnya ini soal bagaimana kita mengelola keuangan, itu sebelum kita kelola kan kita catat, Iya. kita baca, baru kita kelola. Manage, ya. Gitu. Jadi topik pertama tentu kalau mau didetailkan bagaimana pencatatan keuangan. Oh, berarti kali ini kita membahas tentang pencatatan. Apa sih yang dicatat gitu kan? Iya. Nah, kelihatannya kok dicatat. Nah, kalau nggak ngerti sing dicatat apa wae, ini juga repot, Mas. Nah, saya kira pemirsa ya, sahabat bisnis Nusantara. Nah, kali ini kita akan bicarakan terkait dengan fundamental keuangan, tapi kita fokuskan saja di pencatatan. Sing dicatati apa wae. Tip praktis gitu ya. Ya. Nah, sebagai praktisi gitu, apa yang dalam sebuah bisnis ini apa hal-hal penting yang perlu kita catat gitu supaya kita bisa manage nantinya. Ya. Karena kelihatannya tadi Mas Wicak habis menjelaskan ini kepada salah satu mitra bisnisnya gitu loh. Ya. Sakjane sing dicatati apa wae. Nah, mungkin Mas Wicak bisa memulai terkait dengan fokus ya toh pembicaraan kita itu pencatatan keuangan. Dalam sebuah bisnis atau dalam sebuah korporasi. Soal pencatatan keuangan ini Pak Yurif, sebenarnya ini ada berkaitan dengan sebuah disiplin ilmu tersendiri Pak. Bahkan ada satu jurusan khusus yang yang membahas ini. Di program studi S1 itu ada jurusan akuntansi. Jadi kalau kita mau mengupas bagaimana proses pencatatan dalam pencatatan keuangan atau pencatatan bisnis kita, ini kalau kita bahas ya sama aja kita membicarakan salah satu program studi. S1 sendiri. Dan ditembus selama 4 tahun. 4 tahun itu. Normalnya 5 tahun, Pak. Normalnya kan S1 itu kan. Nah, tapi oke lah kita dalam rangka membangun wawasan tentang bagaimana pencatatan bisnis kita bicara yang praktis-praktis saja gitu hal penting-pentingnya atau tip praktisnya sebagai seorang pengusaha. Bukan sebagai seorang akunting. Oke. Kan? Nah, ini penting Pak Yurif. Saya kira isu ini sangat relate dan sangat kritikal atau sangat penting berkaitan dengan fenomena bagaimana para pengusaha kita sebagai seorang pengusaha yang lahir dari, kalau para perintis itu kan sebagian besar itu lahir dari keterpaksaan Pak. Untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, ya kan. Sehingga isu ini sebenarnya
isu bagaimana proses pencatatan, pemahaman seorang pengusaha terhadap pencatatan keuangan atau pencatatan bisnis kita, itu bukan hanya isu orang yang bisnis yang UKM. Bahkan pengusaha besar pun barangkali tidak paham tentang bagaimana proses pencatatan itu. Dan yang dicatat itu apa saja. Dan yang dicatat itu apa saja, tentu saja kan. Ya. Nah memang kalau kita punya uang, pengusaha atau perusahaan yang sudah punya cukup uang untuk bisa membayar para accounting, maka mudah saja accounting yang profesional, yang mengerti, berpengalaman dalam mencatat alur bisnis kita, ya. itu bisa saja kita membayar accounting. Tentu ilmu akuntansi ini ilmu yang sudah sangat standar gitu ya, sistem akuntansi, sistem pencatatan itu. Nah, sedangkan rekan-rekan pengusaha atau para pebisnis yang masih masih fokus pada proses penjualan atau proses bagaimana menghasilkan uang, belum cukup punya free cash, belum cukup punya cadangan aset atau keuangan untuk bisa membayar para profesional itu, ya buru-buru mencatat, Pak. Gitu kan, buru-buru mencatat. Boro-boro Mas, merekrut karyawan untuk mencatat. Buru-buru merekrut orang akunting untuk mencatat bisnisnya. Biasanya cuma dibantu oleh admin. Dan terpaksa juga adminnya itu dipegang sendiri kan. Adminnya atau akuntingnya dipegang sendiri gitu. Jadi seorang pengusaha bagaimanapun juga, mau pengusaha besar maupun pengusaha kecil, pada prinsipnya nanti yang pasti harus bisa dikuasai oleh seorang pengusaha adalah membaca. Yang harus. Pengusaha mungkin dalam skala tertentu atau dalam kondisi tertentu sudah bisa membayar seorang accounting yang profesional, tidak harus bisa mencatat sendiri. Tetapi harus bisa membaca. Tapi kalau kita dituntut untuk bisa membaca dalam rangka untuk mengambil keputusan-keputusan strategis bisnis kita, kalau nggak paham alur pencatatannya, gimana mau membaca? Apalagi tidak ada catatannya. Artinya begini Pak Yuri, bahwa mau dalam skala apapun, punya uang, nggak punya uang, bisa bayar accounting atau tidak bisa bayar accounting, seorang pengusaha itu ya setidaknya memahami alur pencatatan. Memahami, supaya bisa membaca nantinya. Supaya bisa membaca dan bisa menyimpulkan, membaca, menganalisa, dan bisa menyimpulkan. Dari kesimpulan itu bisa dibawa untuk bisa dikelola atau mengambil keputusan-keputusan strategis atau keputusan bisnis yang berbasis data. Berbasis untuk data. Nah, itu pentingnya pencatatan. Nah, oleh karena itu mungkin kalau secara praktis gitu, hal-hal apa aja yang perlu kita catat ya. Terkait sama yang mudah dipahami ya, saya coba untuk kita coba untuk bisa memberikan macam tanpa bermaksud untuk mengajari, cuman kita sharing aja dalam rangka brainstorming soal pengetahuan yang nanti bisa dicari lebih jauh di Google, dibantu AI dan sebagainya ya. Nah, dalam semua model bisnis, Pak Yurif, mau manufacturing, mau perdagangan, jasa maupun barang, maupun apalagi model bisnis brand principle misalnya. Terus apapun itu. Distributor atau apapun. Bagaimanapun juga, bisnis itu ada satu proses. Nah, proses bisnis. Bisnis proses ini setiap proses bisnis ini, setiap dinamika dalam bisnis itu, dalam bahasa akuntansi, setiap transaksi, dalam setiap peristiwa bisnis itu harus dicatat. Karena tentu karena bisnis ini bekerja dengan uang, maka di situ ada aliran uangnya nanti. Nah, harus dicatat. Maka apa yang dicatat? Yang pertama adalah
Karena semua bisnis itu akan melakukan proses penjualan. Maka yang dicatat adalah transaksi Penjualan. penjualan. Transaksi penjualan. Ya, kita mulai dari hal pertama, hal pokoknya ya. Semua transaksi, baik itu mulai penjualan, pembelian, pembiayaan, ya toh, pengadaan aset, ya toh, itu semua harus dicatat. Semua transaksi bisnis harus dicatat. Lalu catatannya ada di mana? Kita bikinlah sebuah catatan besar yang mencatat semua transaksi dalam bisnis kita. Nah, catatan besar ini biasa dalam istilah akuntansi disebut buku besar atau general ledger. Nah, general ledger. Kita bikinlah buku besar yang mencatat semua. Jadi seorang pengusaha harus pastikan seluruh peristiwa transaksi, peristiwa bisnis yang berupa transaksi, baik yang melibatkan keuangan maupun tidak. Gitu. Tapi notabene ya setiap transaksi ya mesti melibatkan keuangan kan. Iya. Itu baik in maupun out ya, Mas? Ya ini di luar soal in dan out. Pokoknya semua dicatat. Catat dulu. Kan peristiwa transaksinya itu kan tidak harus melibatkan pemasukan dan pengeluaran saja. Misalnya kita melakukan penjualan. Penjualan misalnya pesanan, kita terima pesanan penjualan. Ya. Kalau masih dalam pesanan kan belum ada uangnya. Belum ada uangnya juga belum ada barang keluar. Belum ada barang keluar ya. Ya kan? Belum ada. Masih. Tapi kan perlu dicatat. Ada pesanan nih. Misalnya sekian box gitu. Ada transaksi apa transaksinya? Transaksi pesanan. Oke. Ini belum jadi transaksi keuangan nih. Belum jadi penjualan karena masih pesanan. Tapi pesanan pun harus dicatat di dalam general ledger atau dalam buku besar. Nah, karena ini potensi penjualan. Nah, setelah pesanan, terus kita terima PO atau biasanya purchasing order gitu kan. Pesanan diterima, gitu kan. Atau kontrak ditandatangani, gitu kan. Nah, ketika sudah terjadi transaksi penjualan, pesanan kan nanti kalau sudah siapkan, itu biasanya pesanan itu ada peristiwa keuangannya yaitu DP. Nah, kan? Ada DP. Kalau sudah ditandatangani, sudah pesanan nih, DP. Barang belum dikirim, tapi sudah terima DP. Nah, kita catat di general ledger pesanan. Jumlah, tentu waktu dan lain sebagainya jelas ya. PO, dari tanggal sekian, gitu kan. dari siapa. Nah, di dalam general ledger itu kita catat pesanannya, jenis, jumlah, sama uangnya atau harganya. Jenis, jumlah, harga. Gitu. Nah, intinya sebagai seorang pengusaha, catatlah seluruh peristiwa bisnis, itu peristiwa transaksi bisnis, bukan peristiwa, catatlah seluruh transaksi bisnis dalam general ledger. Itu dulu. Nanti setelah semua dicatat, mau penjualan, pembelian, pembiayaan, pengadaan aset, menerima hutang, piutang, termasuk nanti kalau ada investasi keluar atau menerima uang untuk investasi masuk. Biasanya kan, kita nggak nerima investasi. Jangan salah. Seringkali yang nggak dipahami itu Pak, ketika menerima investasi itu misalnya nih contoh, ada proyek nih, nyari pendana, tapi dalam satu proyek, dikira ini bukan investasi. Nah, membedakan investasi sama hutang itu nanti hal lainnya. Tapi ini sering keliru Pak. Ini sebenarnya uang ini investasi apa uang hutang? Ini kan keliru. Tapi makanya kita bicara pencatatannya dulu. Peristiwa ini pun transaksi ini juga harus dicatat. Nah, yang tentu kita harus paham dulu ini transaksi apa? Transaksi pengadaan aset kah?
pengadaan inventory kah, gitu. Ini konteksnya pembelian nih Pak. Pembelian kan ada pembelian itu pembelian aset, seperti pembelian kendaraan, pembelian komputer, alat kerja, perlengkapan kerja, peralatan, perlengkapan, tanah dan gedung, kantor, gitu. Itu kan aset, Iya, iya. aset-aset kerja, pengadaan aset. Lalu ada pengadaan inventory, pengadaan barang dagangan, pembelian barang dagangan. Ini dicatat juga. Nah, membedakan kadang-kadang gini, ini yang sering terjadi, Pak. Membedakan ini pembelian aset atau pembelian barang dagangan. Barang dagangan, ya. Misalnya gini, pembelian rumah. Ini kita beli gedung nih, beli rumah misalnya, beli gudang. Ini kalau dihafal di kampus-kampus akuntansi, di mata kuliah akuntansi, oh pengadaan gedung, tanah dan bangunan ini masuknya aset. Aset. Iya, iya. Tapi kalau barang dagangnya ini properti, Itu ya jadi barang barang dagangan. dagangan, itu inventory. Inventory ya. Masuknya inventory. Nah kadang ini masalahnya Pak Yudhif. Kenapa teman-teman bahkan non sewu ya ini nggak tanpa merendahkan profesi ya, dan juga tanpa merendahkan sivitas akademika manapun, tapi sebuah fenomena yang terjadi di sekitar kita. Bahkan kita rekrut seorang lulusan akunting, lulusan jurusan akuntansi S1 bahkan S2 bahkan gitu. Itu kenapa? Begitu dia bekerja membuat laporan akuntansi, laporan akunting gitu, membuat catatan keuangan gitu, begitu disajikan nggak bisa dibaca, Ya. sering keliru. Oke. Nah, karena apa? Karena nggak semua lulusan akuntansi meskipun sudah bersekolah atau belajar selama 4 tahun, 5 tahun, Teori-teori gitu kan. itu kok nggak bisa bekerja. Lalu disalahkan tuh. Oh, teori beda dengan praktek. Ya, menurut kacamata sains ya enggak lah. Yang namanya teori itu diambil dari praktek. Iya, Iya kan? dari pengalaman-pengalaman Dari yang sudah jadi pengalaman-pengalaman. teori ya. Teori itu para ilmuwan meneliti sebuah fakta-fakta yang praktis lalu diteorikan, Iya, disimpulkan menjadi sebuah teori kan gitu. Untuk diajarkan kembali kan gitu kan, Pak. Nah, kalau ada gap antara teori sama praktek, itu bukan gap teorinya terhadap praktek. Itu orangnya itu. Orangnya nggak paham gitu loh. Itu orangnya itu ya. Orangnya nggak paham. Bukan teori dan Bukan prakteknya. teorinya. Iya. Nah, ini kan yang sering fenomena yang sering kita temui, Pak Yudhif. Oke, Mas. Oke ya. Jadi yang tadi ya, yang dicatat, pokoknya semua transaksi bisnis itu harus dicatat. Harus dicatat. Dalam buku Besar. Dalam Oke, general ledger. Itu poin yang Pertama. pertama. Ya, kemudian berikutnya, Mas. Kemudian setelah kita mencatat semua transaksi bisnis, transaksi keuangan, transaksi keuangan ini kan catatan keuangan kan? Catatan keuangan ya. Semua transaksi keuangan yang berkaitan dengan keuangan, ya meskipun belum tentu ada uangnya, Ya, yang berkaitan dengan keuangan, ya ini berikutnya dari catatan di general ledger atau dari buku besar, maka perlu diproses. Diproses jadi apa? Jadi sebuah laporan untuk dilaporkan supaya mudah dianalisa. Namanya laporan keuangan. Laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu, jadi yang kedua laporan keuangan itu apa saja, Mas? Nah, laporan keuangan macam-macam kan? Iya, macam-macam. Nah, kita mau dapat laporan apa sebagai seorang pengusaha ini? Kita mau tahu apanya dari semua catatan general ledger tadi, semua peristiwa transaksi tadi. Kita mau tahu apanya dulu, gitu. Kalau hanya mau tahu misalnya, oh saya mau tahu kita ini untung apa rugi? Ya, namanya catatan laba rugi. Laba rugi, ya. Gitu kan? Laba rugi. Oke, kita mau tahu kita ini untung berapa sih? Gitu. Ya. Baik. Ada standar akuntansi. Ini kita ngomong standar akuntansi dulu. Standar akuntansi yang namanya
laporan laba Laba rugi rugi. atau kayak RL ya, LR, Iya. laba rugi. Biasanya rugi laba, Mas. Rugi laba. RL. Jadi kelihatannya di depan kan rugi baru laba. Ya karena apa? Kenapa kok begitu? Barangkali Pak, laba itu konsekuensi logis dari mengelola kerugian. Iya, iya, iya. Oke. Bisa jadi Ya. gitu. Berarti setelah kita mencatat di buku besar, maka ditarik dalam satu buah laporan sesuai Diproses dengan dulu, Pak. Oh, diproses. Diproses ya. untuk bisa menghasilkan sebuah laporan Ya, yang oke. yang valid ya. Catatannya adalah laporan yang valid. Ya. Sekarang sebelum kita bicara tadi ya, kalau buat laporan yang valid di rugi laba, prosesnya gimana itu, Mas? Nah, ntar dulu. Ini perlu ditekankan, Pak Yudif. Yang kita butuhkan sebagai seorang pengusaha kan laporannya, Oke. ya kan? Tadi pengusaha, sebagai seorang pengusaha, pastikan dulu seluruh transaksi kita itu dicatat. Oke. Setelah itu, untuk apa dicatat? Supaya kita bisa membaca. Yang kita baca apa? Laporan. Tapi sebelum kita membaca, Mas, sebelum membaca, karena tema kita ini kan masih mencatat, Nah gitu ya, kan? makanya catatan ini gunanya apa? Untuk bisa membuat laporan. Ya. Gunanya apa laporan? Supaya bisa dibaca. Oke. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya adalah begini, Pak Yuri. Yang mau, ini asas fungsional, asas fungsi, pengusaha ini butuhnya apa sih? Laporan apa? Atau butuh data apa? Atau begini, Mas. Oke, kita anggap kan mau dibutuhkan atau enggak, sebuah perusahaan atau sebuah bisnis, kan minimal yang harus disajikan, entah diminta atau enggak itu. Seorang pembisnis atau seorang akuntan kan dia harus tetap bikin, Mas. Nah, ini masalahnya Pak Yurif. Masalahnya begini. Keputusan-keputusan bisnis itu diambil idealnya kan, seyogyanya kan diambil berdasarkan analisa keuangan, Ya. data. Gitu. Ya, berdasarkan catatan keuangan lah. Iya. Nah, kenapa catatan ini seringkali nggak dibikin, bahkan dibikin juga nggak ada gunanya, nggak digunakan gitu. Karena pengetahuan dari seorang pengusaha Iya. itu nggak ngerti gunanya apa itu loh Pak. Oke. Sehingga kalau nggak tahu gunanya, nanti kalau proses analisanya atau proses pembuatan laporannya itu jadi merasa nggak berguna. Keinginan aja, Mas. Itu bener itu kan. Cuma misalnya ya, saya ini saya ini kalau biasanya minta kepada bagian keuangan, biasanya itu kan meminta laporannya itu minimal ada 4, Mas, biasanya. Ya, laporan Laba rugi, neraca, kemudian arus kas, yang ketiga perubahan ekuitas. Nah, tapi saya apakah ada yang lain atau enggak gitu Nah, kan? makanya itu Pak. Misalnya tadi pertanyaannya, yang mau tahu apanya? Rugi labanya. Nah, sebelum sampai rugi laba ada prosesnya apa sih untuk bisa mendapatkan laporan rugi laba kan gitu kan. Jadi di dalam rugi laba itu apa yang harus disajikan kan ngono ta? Betul, Gitu. betul. Apa aja gitu. Misalnya bukan misalnya, pakemnya. Pakemnya itu. Ya, atau teorinya. Teorinya atau standar ini Standar, kan ini sudah jadi standar. iya, dari standar. Standar akuntansi kan ada standar. Berarti ini kita bahas yang setelah dicatat tadi kita bahas untuk rugi laba ya, Mas? Iya, prosesnya. Catatan ini kan harus diproses menjadi laporan rugi laba. Salah satu laporan penting dalam sebuah bisnis kan laba rugi. Iya. Karena seorang pengusaha harus tahu perusahaannya laba itu apa rugi. Iya. Kalau laba berapa, rugi berapa. Iya. Ya kan gitu. Iya, betul. Nah, maka kita perlu paham nih seorang pengusaha. Ini kita ngomong praktisnya Pak Yuri. Apa aja sih dalam laporan rugi laba itu yang harus ada? Yang standar ya, standar gitu. Harus ada. Karena ini memang akuntansi itu kan standar dunia. Yang pertama jelas penjualan, ya kan? Penjualan. Atau pendapatan ya, Mas. Penjualan dulu, bukan ini definisinya agak beda. Kalau pendapatan biasanya confused dengan berapa uang yang masuk. Oh, ya kan? Ya. Kalau pendapatan kan biasanya kan
poin besarnya itu kan pendapatan, Mas. Pendapatan terdiri dari ada penjualan. Nah ini istilah kadang-kadang gini Pak Jurif. Gimana ini? Dalam laporan akuntansi itu, kalau ada istilah bahasa Indonesia sama istilah bahasa Inggris, istilah standar, istilah akuntansi. Nah kalau di bahasa Indonesia kan banyak hal yang agak-agak maknanya itu confuse. Ya. Maknanya itu rancu. Rancu, Kayak tadi pendapatan ya. Heeh. Pendapatan bisa dimaknai itu omset atau penjualan. Oke. Bisa juga dimaknai dengan uang masuk, Oke. income gitu. Nah, padahal tidak semua penjualan atau omset atau revenue dalam bahasa akuntansi kan revenue nih. Revenue, ya. Tidak semua revenue itu merupakan pendapatan, uang masuk. Oke. Gitu. Iya, ya. Kan ada juga penjualan yang belum jadi pendapatan. Uangnya belum masuk. Uangnya belum masuk, ya. Gitu. Nah, yang tercatat di dalam laporan laba rugi itu adalah revenue-nya. Oh, yang sudah masuk? Bukan. Yang penting transaksi penjualan. Oh. Revenue. Iya, Nah, dalam revenue. standar akuntansi itu revenue. Walaupun uangnya belum masuk. Walaupun uangnya belum masuk. Nanti kalau yang uang saya masuk, itu masuknya ada laporan arus kas. Oh, beda lagi. Nanti. Arus kas. Nah, kalau itu pendapatan atau income. Kalau di dalam laporan Arus kas. income itu dicatat di arus kas. Arus kas. Oke. Uang masuk itu di arus kas. Ya ini Mas. Ini kelihatannya banyak juga nih pengusaha yang belum begitu memahami. Ya, itulah. Nah ini makanya istilah Indonesia ini suka Rancu. Ya, kayak tadi pendapatan yang dimaksud ini apa? Pendapatan artinya revenue atau pendapatan artinya uang masuk? Income. Oke. Gitu. Nah, istilah kedua ini dulu Pak. Oke, kita sebutlah revenue biar nggak confuse ya Pak. Ya. Revenue artinya semua transaksi penjualan, baik barang maupun jasa. Ya, revenue itu semua transaksi penjualan. Oke. Nah, baik penjualan revenue stream utama maupun revenue stream tambahan. Turunan Atau tambahan. Side income namanya. Side income ya. Ya. Nanti malah melebar lagi nih. Ya. Penjelasannya jadi rumit lagi. Tapi oke lah, kita ngomongin satu aspek aja. Satulah, revenue. Kita bikin kita bikin studi kasusnya perdagangan aja. Ya. Jadi penjualan barang. Revenue. Oke. Revenue. Yang pertama laporan rugi laba karena yang pertama yang harus dipahami revenue. Oke. Yang kedua ini berapa sih COGS-nya? Ya. Apa itu COGS kan jadi gitu. Ya. HPP lah. HPP. Nah, kembali nih. Ya. Istilah HPP ini juga rancu. Harga pokok penjualan. Sama ada harga pokok produksi. Iya. Sama-sama HPP Pak itu. Iya. Harga pokok produksi karo harga pokok penjualan. Iya, padahal kalau dihafal di dalam si kampus. Beda loh itu Mas. Sangat beda. Iya kan? Bahkan bukan aja beda, sangat beda. Ya. Nah ini harus dipahamin ya para pembisnis ya. Iya. Ya kalau UMKM, mungkin tidak hanya UMKM, mungkin pengusaha udah gede barang mungkin juga belum bisa membedakan. Iya. Padahal seorang pengusaha harus paham betul. Harus paham. Nah, dalam bahasa akuntansi ada istilah COGS Pak. Nah, itu yang benar COGS. Cost of goods sales. Iya. Atau harga pokok penjualan. Yaitu harga, ini definisinya itu, harga. Berapa sih? Gitu. Harga pokoknya. Cost of goods sale. Harga sebuah barang ini kita dapat. Yang tadi sudah terjual tadi, yang sudah terjual itu harga pokok harga pokok yang kita dapat maupun biaya-biaya yang menyertainya. Oke. Nah, sehingga ini siap untuk dijual. Oke. Nah, gitu loh. Berarti termasuk gini, Mas. Kalau harga pokok sebelum dijual, ya kan,
termasuk harga produksi, transportasi atau biaya kirim, biaya gudang itu dimasukkan di sini berarti ya? Iya, kita bikin simpel aja dulu dalam bisnis model perdagangan. Perdagangan, ya, dulu, jangan ya. jangan diproduksi. Kalau di manufacturing nanti Beda lagi. sama sih, cuman detailnya rumit. Oke, Ya, oke. rumit untuk di sebuah podcast begini agak sulit ini ya. Misalnya kita Kita- mau menjual ini aja lah itu. Nah, intelijen. Ya, misalnya ini yang dikatakan harga pokok penjualan gimana, Pak? Saya sebagai pedagang intelijen, pedagang ini. Iya, pedagang. Bisnis modelnya pedagang. Pedagang. Saya kulaan intelijen Ya, 1 box. oke. Oke, saya kulaan dari dari pabrik lah. Gitu. Ya, dari pabrik. Dari pabrik dikasih harga katakanlah Misalnya misalnya 30.000 30.000 dari misalnya. pabrik itu kan. Dari pabrik. Dari prinsipal. Dari prinsipalnya Oh ya, dari berapa, Pak? prinsipal. Ya, dari prinsipal. Dari prinsipal intelijen berapa kalau saya sebagai agen atau pedagang? Misalnya 50.000. 50.000. 50.000 harga kulaannya. Iya. Lalu saya dikenakan biaya kirim, ongkos kirim. Oke, biaya mas kirim. Ya toh. Terus ditambah lagi atau dikenakan biaya terus ini saya dapat nih. Ya, Lalu barang ini saya akan simpan di gudang. dan oke. Nah, biaya penggudangan, Biaya penggudangan. penanganan. Penanganan itu termasuk nanti bungkus kalau mau saya jual, Packaging. terus biaya marketing saya Oke. kita masukkan juga. Oh, itu termasuk HPP. COGS. COGS ya. Oke. Masuk biaya marketing, biaya overhead operasional kantor kita masukkan juga. COGS itu tidak hanya sekedar kita Kulaan mendapatkan berapa? kulaan Gitu. berapa. Bukan, itu baru harga pokok pembelian itu, Pak. Oh, sama-sama HPP juga. HPP juga. Harga pokok produksi, harga pokok pokok pembelian, harga pokok penjualan. Oke. Makanya HPP ini sangat Ya, aduh, rancu. aduh. Ya. Ini harus dipahami ini. Nanti kalau diproduksi ada namanya di bisnis model manufacturer, ya. ada namanya BOM, Bill of Material. Bahan-bahan baku. Nah, ini Ya, yang ya. paling banyak nih pabrik-pabrik ini atau Ya. para pengrajin atau para produsen. Produsen. Kadang-kadang menghitung HPP itu hanya dari bahan baku yang digunakan. Ah. Seolah-olah misalnya nih, ini air minum. Air minum. Ya. Air minum. Untuk bisa memproduksi 1 liter air minum atau satu botol air ya. minum ini, air minumnya harganya katakanlah Rp100. Ya, Ditambah botol. dengan botolnya, ditambah dengan tutupnya, ditambah dengan labelnya. Iya. Harga setiap komponen ini namanya BOM, Bill of Material. Oh, ini belum apa ya? Harga pokok produksi belum. Belum biaya produksinya. Oke. Kalau ditambah dengan biaya produksi, biaya listriknya, biaya tenaga kerjanya, Iya, biaya iya, prosesnya, iya. baru namanya BOM. BOM ditambah biaya produksi, Heeh. cost of manufacture, Oke. BOM plus cost of manufacture namanya cost of good manufacture, Oke. ya. COGM, COGM. ya. Cost of good manufacture. Oke. Istilahnya Iya, macam-macam. Iya, ini Tapi lebih mudah, Pak. Iya, lebih mudah. Daripada HPP. HPP apa? Harga Apa? Kan pembelian. macam-macam. Pembelian, produksi atau penjualan. Sama-sama P semua. Oke. Ini menarik ini. Nah, kalau mau detail ya memang bikin kelas ya. Nah, Kita praktek. Ini dulu. Ini memberikan satu internalisasi dulu. Jadi perlu sosialisasi. Perlu dibikin Perlu simulasi gitu. Iya. Nah, oke. Sekarang kita sudah bisa nih, anggap aja sudah bisa menghitung, Pak. Ya, Harga barang sudah siap jual. Itu namanya COGS. COGS. Harga barang sudah siap jual. Ya. Kan untuk bisa menyiapkan penjualan ini, kan ada biaya marketing, biaya operasional kantor, gitu. Termasuk biaya, seluruh biaya. Oke. Yang seluruh biaya bisnis kita itu kan dibebankan oleh satuan produk yang kita jual, namanya SKU, Satuan Stock Keeping Unit. Ya.
Ya nggak, Oke, Pak? oke, ya. Harus dibebankan di sini. Namanya COGS. Oke, Oke. oke, terus. Jadi tadi kita kembali ke Ya, laporan laba rugi. laba rugi. Nah, salah menghitung ini, salah menghitung profit, Pak. Jelas. Oke. Nah, bayangkan Pak Yuri, kalau pengusaha nggak paham. Dan pembaca kan nggak paham. Oke. Apalagi kalau kita lihat ya, data UMKM kita ada 69 juta itu, yang paham berapa? Oke. Kalau nggak paham kan, aduh, saya kasih contoh ironinya, Pak. Atau apa akibatnya kalau kesalahan dalam membaca ini? Oke. Bentar ya, minum dulu ya. Ini materi berat. Oh, berat. Jadi misalnya gini, kebanyakan, ini kita ngomong bisnis model perdagangan. Yes. Etalagen kita beli, sebagai pedagang nih, etalagen kita beli 50.000 50 dari prinsipal misalnya. dari prinsipal. Terus kita dikasih kewenangan untuk menjual dengan harga berapapun. Ya. Lu mau ambil profit berapapun terserah lah. Misalnya. Dari prinsipal bilang, terus pokoknya dari saya sekian gitu. Mau jual berapa terserah gitu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah berapa harga jualnya kan gitu. Nah, itu harus difahami dan rata-rata kita nggak ngerti itu, Mas. Nah, Itu biasanya cara menghitungnya kan begini. 50, oh ini Pak tak jual katakanlah 75, saya sudah untung 50%. Iya. 5% dari mana? Dari harga Dari beli. harga beli, berarti Rp25. Harga pokok pembelian. Bukan harga pokok penjualan. Ya. Bukan harga pokok penjualan. Ya. Kan terus bayangkan Pak, kalau misalnya ini, oke, saya beli dengan harga 50.000, tak jual harga 75.000 misalnya. gini aja, ben gampang hitung Pak. Saya jual dengan harga 100.000. 100.000, ya. Untung berapa Pak? Kebanyakan orang berpikirnya. Kalau bicara rupiahnya kan 50.000. Bukan persennya. Kalau persen rata-rata 100%. Nah, Kalau kebanyakan loh. kebanyakan kan terus gini. 100%. Oke, ini saya jual 2 kali lipat. 2 kali lipat. 2 kali lipat artinya 100%. 100%. Padahal wah, menguntungkan sekali. Kan gitu kan? Menguntungkan sekali nih. Dah. Kita ngomong bisnis konvensional aja. apapun lah itu Ya, kan. bisnis konvensional. Maksudnya cara menjualnya dengan konvensional. Iya. Lalu ada pembeli nih. Berapa harganya? 100.000. 100.000. Oke. Oke. Dalam asumsi seorang pengusaha, untung saya 100%. Lalu ditawar 30%. 50%, Pak. Oh iya, karena tadi asumsinya 100%. Asumsinya 100%. Nah, ini kesalahan bagaimana seorang pengusaha mengambil keputusan penjualan, keputusan harga. Kalau salah menghitung, ditawar 50%. 50%. Oh, anu dong, saya kasih diskon dong. Belimu kecil. Oke, saya beli 1 juta pieces. Wow, Ya, 1 langsung bayangkan, 1 juta. Untung saya 100%, ditawar 50%, kasih nggak? Kasih lah. Karena asumsinya Masih ada masih untung untung 50%. Padahal boncos. Padahal nggak dapat untung apa-apa toh. Iya. 100.000 dipotong 50% kan tinggal 50.000. 50, padahal ulangannya 50.000. Ulangannya 50.000, belum kena biaya macam-macam. Iya. Rugi. Nah, seringkali pengusaha itu nggak clear, sehingga tergiur mengalihkan ini. Wah, 100.000 kali 1 juta. Iya. Wah, 100 miliar. Oh, 100 miliar. Wah, Kak, dia minta diskon 50%. Oke lah. Atau minta diskon 30%. 30% lah misalnya ya. 30% dari 100. 100. Berarti kan 30.000. Masih untung lah. Masih kayak untung, gitu. ya. Ya, masih untung kalau masih ada untungnya, masih ada margin. Menurut margin dari kulaan. Harga beli. Belum operasional Belum kantor gitu. Belum biaya pergudangan packing ulang. gitu. Belum biaya kerusakan. Marketing, kurus ya. Kalau 1 juta pieces, kerusakannya kan relatif Iya. kehilangan dan kerusakan, mortality namanya. Iya. Oke. Nah, itu. Nah, terus bagaimana caranya yang benar? Ya. Menentukan harga jual. Oke.
ini belum, kita baru membaca laporan laba rugi sampai belum sampai Enggak, baru bicara tentang COGS. pendapatan tadi, Mas. Untuk revenue. Revenue, ya Revenue, toh? kan? Revenue, terus di bawahnya ada COGS. COGS, ya. Nah, ini kita baru ngomong COGS. Iya. Nah, tapi kita bisikin simpel aja, Pak Yure. Iya, Kita bikin simpel. itu contoh tadi. Contoh. Terus. Jadi ada revenue, Iya. revenue dikurangi COGS. Oke. Revenue dikurangi COGS atau omset dikurangi dengan harga pokok penjualan atau COGS. Iya. Sama dengan laba kotor, gross profit. Oke. Itu kan gross profit. Nah, pertanyaannya sampai sini dulu, Pak Yurif. Tadi general ledger kan, buku besar kan. Untuk bisa mendapatkan angka penjualan yang itu direkam dalam satu periode tertentu. Itu prosesnya bagaimana? Alurnya, alur datanya, alur pengolahan data gimana? Gitu kan. Maka bridging antara untuk dapat angka penjualan tadi, angka omset atau angka revenue tadi, maka harus ada laporan khusus yang namanya revenue atau laporan. Oke, item revenue sendiri itu harus tertuang ya, Mas? Iya, ada laporan penjualan namanya. Penjualan, ada laporan penjualan. Laporan penjualan. Nah, itu item-itemnya apa saja itu? Iya, semua barang jasa yang kita jual termasuk harus dicatat. Kan dicatat di general ledger-nya. Ya. Diambillah dari general ledger tadi semua transaksi yang berpengaruh terhadap Pendapatan. penjualan. Oh, penjualan. Revenue. Ya, revenue. Semua transaksi yang berpengaruh terhadap revenue ini dimasukkan dalam laporan revenue. Oke. Laporan penjualan. Revenue cost report. Oke. Di situ dikumpulkan di situ dulu. Ada buku penjualan namanya. Buku laporan penjualan. Dalam satu periode. Totalnya baru diambil untuk masuk ke dalam rugi laba. Oke, poin-poinnya di situ gitu kan. Demikian juga COGS tadi, Pak. Oke. Hal-hal yang terkait sama COGS Dicatat di situ ya. dicatat di dalam buku COGS. Termasuk misalnya kulaan harga pembelian ya, kulaannya harganya berapa, kemudian biaya pengirimannya berapa, biaya marketingnya itu masuk di COGS, Mas. Masuk di COGS. Oke. PPN masuk di COGS, Pak. Nih, yang sering keliru nih. PPH? PPH enggak, PPH kan setelah profit. Setelah profit, Nah, ini kalau PPN kan menyertai transaksi. Iya, karena langsung menyertai ditanggung transaksi oleh pembeli. Enggak, PPN itu dihitung 11% dari apa? Dari transaksi, dari penjualan. Dari kan? penjualan, betul. Nah, oleh karena itu angka penjualannya harus clear dulu. Oke. Karena ini menyertai harga. Menyertai harga. Menyertai harga ya. Atau variabelnya adalah variabel harga. Maka masukkan dalam COGS. Ya. Nah, ini seringkali sarjana akuntansi itu salah menempatkan. Seolah-olah semua pajak itu diambil setelah profit. Iya. Iya, itu sering itu, Mas. Kalau bicara tentang laporan laba rugi itu pada saat nanti membuat laporan ini laba sebelum pajak. Iya kan? Ya. EBIT. Iya. Nah, earning before interest dan tax. Karena ada tax di situ, before. Berarti dari mana variabelnya? Semua diambilkan dari situ, padahal nggak bisa. Padahal nggak bisa, iya. Padahal yang faktur yang kita keluarkan, yang ditagih negara itu dari penjualan. Dari penjualan, iya. Negara menagih kita dari omset, dari revenue, bukan dari profit. Yang profit itu PPH. Ya, betul. Yang progresif itu PPH. Kalau PPN flat. Iya. Berapa? Nggak untung ditagih negara. Karena bukan pengusaha yang bayar konsumen. Iya. Gitu. Oke. Filosofinya kan karena ini kan bukan haknya pengusaha. Nah, disinilah kesalahannya. Oke, nanti kita bahas lagi. Ya, itu bab pajak nanti. Bab pajak. Pencaratan dulu, Mas. Nah, yang penting dicatat. COGS. Anggap aja lah bisa menghitung COGS. Ya. Ada ketemulah gross profit. Gross profit. Gross profit
berarti kita sudah, ini salah banyak kelirunya istilah Pak. Gross profit dianggap margin. Iya. Tadi yang 50.000, saya jual 100.000, marginnya 100%. 100%. Nah, Atau marginnya oke, sudah benar 50% gitu. ya. Apakah gross profitnya 50%? Belum Belum tentu. tentu. Iya. Karena Iya. banyak biaya-biaya yang melekat di dalam COGS, melekat dalam barang yang dijual. Wah, ini sangat mendasar Mas memang. Banyak pengusaha tidak paham. Tapi yang penting dicatat dulu Oke. dan tahu. Ya, Oke. nah ini kayaknya kalau perlu disimulasikan, Pak. Iya. Mudah-mudahan di teman-teman gitu dari diskusi kita juga setidaknya tertrigger. Oke. Terus bisa cari lebih jauh dibantu AI dan sebagainya. Nanti kalau misalnya pengen lebih detail, ya kita akan buka kelas juga lah terkait dengan gimana sih kita itu bahas terkait dengan laporan keuangan, mulai dari pencatatan, kemudian kita mungkin cara membacanya, gitu. Tapi kita fokus di pencatatan dulu. Boleh tisu, Ter? Nah, terus Mas, ini baru Gross terkait dengan laba rugi. Tapi sudah kebaca. Ke highlight ya. Ke highlight. Misalnya, di dalam catatan laba rugi itu harus ada revenue, ada COGS. Kita jadi tahu, gitu kan? Jadi tahu ini rugi atau untung atau laba. Itu baru gross profit, Pak. Ya, nanti baru gross profit. Gross profit dikurangi total biaya operasional. Iya. Itu menjadi menjadi rugi net apa profit. laba? Net profit. Net profit atau ya profit lah. Ya net profit, Mas. Ya. Oke. Nah, tapi dalam bahasa akuntansi namanya EBITDA. Oke. EBIT dan EBITDA. Ya. Earning before interest kan bunga. Iya, terus Bunga tax, bank ya. sama tax. Nah, A-nya itu loh Pak, biaya kerusakan, Apa itu? amortisasi apa gitu, saya lupa. Iya. Halo. Ya. Itu nanti bisa kita lihat ya. Oke, ini. Jadi gini, dalam bahasa standar akuntansi itu ada EBIT dan EBITDA. Oke. Ini lebih mudah dipahami, Pak. Oke. Earning before interest, tax, dan iya. A-nya itu amortisasi apa Lan? Ya, daripada Coba bicara cek. tentang net profit itu ya, Mas. Padahal di situ masih dikurangi lagi dengan Amortisasi. amortisasi. Ya. Kalau kita kasih notif atau kasih istilah net profit. Iya. Padahal belum net nih, Pak. Belum masih net. dikurangi interest, Iya. bunga bank. Iya. Masih dikurangi Pajak, tax. tax dan masih dikurangi kerugian. Oke. Kerugian dari kerusakan, penjualan yang tidak terbayar atau piutang tak tertagih. Iya. Benar itu. Nah, Banyak juga. itu banyak. Misalnya gini, kita sudah untung EBITDA Ya. dulu. Langkah pertama setelah EBITDA baru dikurangi Amortisasi. amortisasi Ya. atau kerugian sebenarnya, lebih tepatnya itu kerugian. Kerugian piutang, kerugian karena kerusakan, kerugian karena kadaluarsa, retur, Oke. dan lain sebagainya. Terus dikurangi lagi dengan bunga bank, Oke. biaya atas modal. Nah, kadang-kala itu tidak diperhatikan. Yes. Lah baru dikurangi dengan setelah EBITDA dikurangi A-nya amortasi, jadi dikurangi lagi dengan interest sama dengan EBIT, dikurangi lagi dengan tax, baru itu net Profit. profit. Itu cara mencatat Dan laba, menghasilkan laporan laporan di rugi laba. rugi laba. Oke. Saya kira Mas, ini dulu gitu kan. Karena kalau didetailkan lagi ini malah saya Pusing ya. memang harus simulasi. Harus Nah, simulasi. itu tadi. Setelah buku besar, kemudian proses membuat Laporan. laporan laba rugi. Satu itu. Ya. Terus berikutnya, Mas.
Dari General Ledger juga harus bisa ditarik, diproses menjadi laporan neraca. Oke. Jadi Sebelum neraca Pak Yurif, itu yang lebih penting adalah ini sebagai pengusaha. Pengusaha mungkin neraca belum tentu dibutuhkan. Iya. Belum tentu loh ya. Belum tentu. Belum tentu dibutuhkan. Tapi yang pasti dibutuhkan laporan rugi laba. Pasti ya, untuk mengetahui kondisi Perusahaannya, untung sama untung. Iya, iya. Yang kedua, yang pasti dibutuhkan oleh seorang pengusaha adalah laporan arus kas. Arus kas. Iya. Nah, ini Mas. Laporan arus kas gimana itu? Arus kas dan buku bank. Beda ya? Beda. Oke. Arus kas dan buku bank. Ibaratnya gini, kalau arus kas itu cara pengusaha mengetahui aliran uangnya, keluar masuk uangnya. Ya. Buku bank, cara pengusaha mengetahui berapa saldonya. Oke. Kadang gini Pak, laporan kasnya mengatakan punya saldo 1 juta. Ya. Tapi di banknya 0 gitu loh, kemana? Itu banyak itu Pak. Apalagi ini, di laporan laba ruginya profit, ya. gitu, profitnya katakanlah 100 juta. Di laporan arus kasnya itu ada saldo 100 juta. Match nih. Iya. Di laporan buku banknya kok nggak ada. Uangnya kemana ini? Ini kan fenomena yang masif. Dan itu kelihatannya umum kayak Nah, gitu. terus orang pengusaha tanya sama bagian keuangan, gimana sih katanya profit? Mana duitnya? Wah, duitnya untuk bayar ini bos, ini ada. Lalu orang keuangan atau orang akuntansinya mengatakan bahwa wah duitnya buat kulaan. Buat kulaan. Nah kalau duitnya buat kulaan, berarti ada catatannya dong. Iya. Jadi catatan keuangan ini harus bisa menjelaskan semuanya. Masalah ternyata duitnya habis, di saldo nggak ada, di saldo arus kas nggak ada, di saldo banknya, buku banknya, buku kas istilahnya. Jadi istilah buku bank ini istilah standar yang digunakan di akuntansi, atau ada istilah lain namanya buku kas. Oke. Nah ini penting dulu sebelum kita ngomong arus kas Pak. Arus kas ya. Kita ngomong buku bank atau buku kas. Buku kas ini karena jadi ada dua ya Mas ya, arus kas dan buku kas. Buku kas. Oke. Nah ini perlu saya pertegas ini Mas. Jadi sebelum kita bicara tentang laporan arus kas, juga paham tentang buku kas. Gimana ini buku kas ini? Nah buku kas itu kan karena gini, fenomena kita sekarang, kita itu nggak mungkin dong sekarang itu punya kantong uang itu cuma satu. Punya rekening bank itu cuma satu. Iya. Ya ada di rekening banknya juga tidak hanya satu, ada BCA, ada Mandiri, ada BNI, ada BRI, ada gitu, BPD, ada syariah ini, syariah itu ya. Oke. Iya. Lalu ada kas di tangan, kas yang dipegang oleh kasir. Ada kas yang dipegang oleh sales. Iya. Ada kas yang masih nyantol di Shopee. Iya. Di Lazada, Shopee. Iya. Ada kas yang masih nyantol di ekspedisi. Apa istilahnya? COD. COD apa namanya? Fulfillment. Iya, fulfillment. Agregator. Dan lain sebagainya. Iya. Itu masuk buku kas ya? Buku kas. Nah, nanti karena apa? Di laporan arus kas, itu semua diakumulasikan jadi satu, termasuk petty cash. Diakumulasikan jadi satu, jadi saldo. Yang dikatakan saldo di arus kas tadi itu tercecer macam-macam. Saldo yang dicatat dalam laporan arus kas itu dari buku kas. Harus sama dengan total buku kas. Makanya total buku kas itu harus sama dengan saldo yang ada di arus kas ya, catatan arus kas. Ini penting sekali Pak Yurif, karena begini. Nah ini pengusaha yang personal ya. Iya. Persoalannya adalah bagian akuntansi udah benar nih. Arus kasnya udah catatannya udah benar, mengatakan saldonya ada 100 juta. Tapi di BCA, di rekening BCA kok cuman 10 juta.
di rekening-rekening bank kalau di total Dikumpulkan ya. Nah, terus kasnya di mana? Kasnya ini di mana? Ternyata masuk kantongnya pengusahanya. Tapi tidak di akuntansinya gitu. Atau masuk di kantongnya istrinya. Oke. Nah, ini fenomena pengusaha personal biasa nih. Iya, tapi nggak hanya personal, Pak. Iya. Iya toh, nggak hanya personal. Punya sekian banyak organisasi atau administrasi keuangan pun bisa berantakan tuh Iya. buku kasnya. Berarti iso masuk di kantongnya direkturnya juga ada. Bisa masuk di kantongnya direkturnya, belum bisa masuk, masih dipegang oleh salesnya ketika menagihan, masih dipegang oleh apa namanya, kurir. Oleh kurir ya toh. Nah, Termasuk oleh tadi apa kuwi yang ada di kantor itu kan. Nah, disinilah perlu Kasir. kedisiplinan Pak Yurif. Yang namanya arus kas itu adalah, ini kesalahan umum. Ya. Ini perlu kedisiplinan. Namanya arus kas adalah seluruh transaksi yang di dalam general ledger yang uangnya sudah masuk, real uang yang masuk atau yang keluar. Oke. Ya. Nah, kekeliruan yang sering umum terjadi adalah misalnya nih, apa ya? Saya seringkali itu saya mendapati gini, laporan arus kas, tapi saldonya minus. Ada itu, Mas. Masa arus kas saldonya minus sih? Nah, ini kan karena Pak Yurif sering membaca laporan keuangan yang standar yang ini. Tidak down to earth. Saya kira para pengusaha ini sudah sangat familiar itu. Ada laporan keuangan, laporan kas, tapi saldonya minus. Nggak masuk akal, loh. Iya. Tapi fakta itu sangat umum, sangat terjadi. Contohnya. Terus minusnya dari mana itu? Contohnya, Pak. Oke. Anda, Pak Yurif, kalau lihat itu laporan-laporan, sorry itu saya, aku nggak ngomong profesi atau apa gitu, atau satu organisasi gitu. Di perkumpulan-perkumpulan atau hobi atau perkumpulan apa punya kegiatan gitu. Kan yang dicatat itu kan arus kas doang, Pak. Iya, betul. Kan memang tidak untuk rugi laba kan. Iya. Ada debit kredit, terus saldo minus gitu. Pernah nggak Pak Yurif? Oh, sering. Nah, itu maksudnya. Oke. Terus minusnya dari mana? Dari mana? Iya. Oh, arus kas kok minus. Oh, itu saya tomboi. Nah, kan gitu kan biasanya kan gitu. Tomboknya tidak dimasukkan ke Laporan keuangan. Okay. Harusnya kalaupun tomboi kan apa statusnya utang? Iya, Dicatat di general ledger. Utang atau hibah. Gitu. Masuknya di general ledger. Dimasukkan general ledger dulu, baru ditarik ke laporan keuangan. Oke. Gitu. Kalau nggak ada uang yang bisa dikeluarkan, kan nggak bisa dicatat, Mas. Iya kan, nggak ada di arusnya kan nggak ada. Namanya arus itu ada uang. Kalau ada pengeluaran berarti ada pemasukan. Iya. Berarti nggak ada saldo itu minus. Jadi kunci ya para pengusaha ya, para pebisnis di Indonesia. Ya, ini para pemirsa. Jadi kalau Anda mendapati ada laporan arus kas, kok minus? Something wrong di dalam pencatatan. Iya. Pasti salah itu ya. Mungkin nggak salah di pencatatannya, tapi proses pengolahan laporannya. Laporan arus kasnya yang bisa jadi salah pencatatannya, bisa jadi salah laporannya. Oke. Ini menarik ini. Itu kan fenomena umum, Pak. Fenomena umum, ya. Ya, yang paling gampang menjelaskan ya itu, misalnya kita ada kegiatan-kegiatan itu kalau laporan keuangan itu kan debit kredit, pemasukan, iuran. Terus terakhir itu saldo minus sekian, ditomboi sama bendaharanya gitu kan. Kalau ditanya, terus dikasih noti, catatan, bendahara tombol sekian. Ya, itu enggak tertib juga itu berarti. Mungkin nggak tahu, Pak. Ya, enggak tahu, ya. Nggak tahu. Oke. Ya, Itu, ya. Terus kunci yang kedua, yang ketiga soal tadi kan laporan laba, arus kas, nabung bank. Kunci yang harus dilihat oleh pengusaha. Ini saldo harus sama dengan
buku bank. Kubang. Berapapun, nah ini kadang-kadang ini ya, saldonya sedikit, tapi buku banknya banyak banget. Rekening banknya banyak banget itu. Oke, oke, oke. Sehingga kadang ini kasus agak ya bisa dikatakan sering, bisa jadi kurang apa enggak sering juga. Karena saldonya apa rekening banknya banyak, saldonya sedikit-sedikit habis, tahu-tahu habis kemakan bunga. Bunga Sorry, bank. kemakan Administrasi, admin. ya, administrasi bank. Sehingga nggak match. Mm-mm. Gitu. Iya, Ya iya. kalau 100.000 ada 10 berarti kan 1 juta. 1 juta, ya. 1 bulan bisa hilang. Bisa tanpa Berapa bulan administrasi. itu bisa hilang. 3 bulan ada habis itu, Mas. Nah, itu jadi pastikan saldo di dalam laporan arus Di kas buku Anda bank, ya. itu sama dengan buku bank, Ya. total buku bank. Nah, kalau ada yang berbeda, coba diteliti. Itu karena kasus-kasus khusus tadi kayak terlalu banyak rekeningnya, terus di situ cuma sedikit-sedikit, sehingga habis menguap, atau Ya, memang masuk ke kantong istri atau masuk ke kantong siapa gitu kan? Ya, iya. Oke, Gitu. oke. Atau salah pencatatannya, salah laporannya. Ya. Jadi ini tadi yang kedua ya, dari buku besar setelah bicara tentang Jadi laporan jadi laba. laporan laba rugi ini Jadi harus laporan kas. kas. Ada lagi enggak, Mas? Tentu neraca. Oke, neraca. Jadi ketiga-tiganya ini, Mas ya, tadi kan misalnya rugi laba, arus kas, neraca. Ini posisinya gimana, Mas? Di dalam pencatatan ya toh, keuangan dalam perusahaan. Maksudnya, ini Nah. sorry Pak. Kan begini, kalau tadi rugi laba Ya. kan udah dicatat nih, Ya, udah karena dicatat. kebutuhan laporan. Oh ya, Sudah ada laporannya lah. Ya, udah ada laporannya. Kita tahu perusahaannya ini rugi apa laba. Arus kas kita tahu posisi keuangan. Ya. Kalau neraca, Nah, gitu kan. neraca ini gini, jadi ilustrasinya begini. Nah, Kalau laba rugi tadi, ya, ini kunci ya, kunci teman-teman pengusaha, termasuk Oke. teman-teman akunting. Mm-mm. Kalau membuat laporan rugi laba, syarat ini jarang aku nggak ngerti ya di kamus-kamus akuntansi ini dibicarakan enggak, tetapi seharusnya dibicarakan karena ini kunci, ini wajib. Jadi namanya laporan rugi laba itu harus ada periodisasinya, Jelas. harus ada periodisasinya. Ini yang neraca apa laba rugi, Mas? Laba rugi dulu. Oke. Tadi menjelaskan lebih lanjut Iya. laba rugi. Harus ada periodisasinya. Periodisasi. Dari tanggal berapa ke Dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Dari bulan berapa ke bulan Termasuk tanggal 1 sampai tanggal 1. Mm-mm. Berarti itu rugi laba dalam 1 hari. 1 bulan. Tanggal 1 sampai tanggal 1. Oh. 1 Januari sampai tanggal 1 Januari berarti kan Oke. itu rugi laba 1 hari. 1 hari ya. Periodisasinya itu. Tapi kalau neraca, Pak, itu nggak ada periodisasinya. Adanya tanggal doang. Tanggal pembuatan neraca. Tanggal pembuatan neraca. Ya hari itu atau Hari seketika itu ya. Seketika itu. Oke. Nah, kalau mau memahaminya Iya. lebih gamblangnya begini, untuk membedakan antara rugi laba. Ini sangat rancu, sering kali rancu. Laba rugi itu seolah-olah itu diibaratkan seperti video. Kalau video kan mesti ada durasinya. Ada durasinya ya. Video itu kan frame digabungkan. Dari jam berapa sampai jam berapa, dari hari apa sampai hari apa. Oke. Itu laba rugi. Tapi kalau neraca itu seperti potret. Dipotret pada saat apa? Pada tanggal berapa? Waktu kapan? Seringkali orang membuat Karena kalau sudah berbeda hari itu pasti berubah. neraca Ya? berubah. Kan kita butuhnya potretnya. Iya. Apa yang dipotret sekarang Ya. di dalam neraca itu? Oke. Ya, di dalam neraca itu yang dipotret tentang status aset perusahaan. Status aset perusahaan. Berapa aset perusahaan? Kita ngomong aset dulu lah ya. Ya. Lalu status liability. Liability itu apa? Kewajiban. Kewajiban. Kewajiban perusahaan. Kewajiban sama beban sama enggak, Mas? Beda. Beban itu masuk ke biaya tadi, Pak. Oke, ya. Kewajiban. Liability. Liability itu lebih tepatnya itu kalau di bahasa Indonesia kewajiban.
beban itu kalau di bahasa Indonesia biaya, cost. Oke, ya. Nah, Cost. jadi liability, aset, liability. Nah, rumusnya aset dikurangi liability sama dengan equity. Equity ini kekayaan. Kekayaan. Oke, kita simpan dulu rumus ini ya. Ya. Ada 3 kelompok atau 3 rekening besar nih, Pak. Aset, liability, dan equity. Ya, equity kekayaan ya. Kayak. Nanti ini kita potret, Pak. Aset dengan kekayaan itu beda ya, Mas? Oh, beda. Nah, ini sering kadang-kala kali. Iya. rancu, Mas. Benar. Berarti antara aset dan equity kan beda berarti. Bumi langit, Pak. Wah, Bedanya bumi langit. ini. Banyak perusahaan yang punya aset banyak tapi nggak punya equity. Ya. Bumi langit. Ya. Ada juga yang equity-nya besar nggak punya aset. Iya. Sorry, kembali itu. Iya. Equity-nya banyak, nggak mungkin nggak punya aset. Ya. Ya. Tapi banyak perusahaan yang punya aset banyak, Tapi equity-nya enggak ada. equity ini nol, bahkan minus. Nggak ada minus lah. Oke. Equity-nya minus ya. Jadi semua itu Ya. utangnya banyak. Utangnya banyak. Jadi sekarang kita bahas masalah aset dulu. Ya. Untuk ini perlu juga kita pahami sebagai seorang pengusaha, memahami aset perusahaan kita itu apa saja. Ya. Nah, belum lagi nanti rancunya antara aset pribadi sama aset perusahaan. Itu kalau UMKM atau pengusaha personal itu biasanya Oh, nggak jangan jelas. kok personal, Pak. Yang PT-PT sudah korporasi aja sudah banyak yang kok. Iya. Aset pribadi masuk ke perusahaan. Oke, Mas. Kembali lagi kepada Aset. bukan kepada Neraca. laporan neraca, Mas. Lah ya, neraca itu simpel. Disederhanakan, Mas. Simpelnya neraca Ya. itu ya aset, Liability, berapa jumlah aset kita, berapa jumlah kewajiban hutang atau kewajiban kita, kewajiban kita. Nah, berapa kekayaan kita. Nah, kita bahas dulu yang aset nih, Pak. Oke. Untuk bisa dipahami oleh rekan-rekan ya. Pahami Ya. secara sederhana dulu. Ya, di paham sederhana terkait dengan aset. Aset. Gimana, Mas? Aset itu adalah semua semua bukan kekayaan ya, Kepemilikan. bukan juga kepemilikan. Ya boleh dibilang kepemilikan lah ya. Semua benda yang dimiliki oleh perusahaan itu namanya aset. Enggak begitu, Mas? Ya tidak harus benda, Pak. Termasuk Loh, maksudnya benda. semua yang bisa dinilaikan. Oh, Nah, iya. yang bisa iya, dinilaikan. Tidak harus selalu benda. Misalnya kayak merek itu kan masuk dalam aset. Oh, itu namanya Intangible asset. intangible asset. Nah, intangible asset itu ada nanti ada istilahnya Tangible lagi. dan intangible kan? Oke. Aset. Oke. Nah, semua ini kalau sudah memasukkan nilai saham dan sebagainya ini Ya, masuk dalam oke. equity, nanti Itu masuk aset ya? masuk aset. Oke, terus? Ya, ini tingkat lanjut ya. Nah, Kita ini dulu aja, Mas. ya, Kalau sederhana aja. Ya, disederhanakan dulu. Yang umum ya, diperdagangkan. Yang umum, ya. Ya, jadi aset itu ya termasuk apa? Gedung. Yang pertama dulu itu Modal. kas dan senilai kas. Ya. Bukan modal, Pak. Oh iya, sorry. Kas dan senilai senilai kas. Ya, oke. Ya, kas dan Senilai yang kas. senilai kas. Nah, kasih cash gitu, duit. Oke. Ya termasuk emas, senilai kas apa segala macam. Itu setara Kas dengan dan setara kas. ya. Terus yang kedua itu inventory. Inventory, betul. Iya. Nah, senilai kas itu termasuk apa? Piutang, Pak. Betul. Jadi kas, piutang, Piutang, misalnya benda emas gitu ya, kan. dan sebagainya. Piutang ini tagihan yang belum terbayar. Oke. Ini masuk dalam aset. Ya. Lalu termasuk BG, kalau zaman dulu ada BG. Ya. Inventory. Nah, terus yang kedua, rekening kedua atau kategori kedua adalah inventory. Ya. Nah, di sini rancunya Pak Yurif. Kadang inventory ini, misalnya pedagang mobil dagangan sama mobil operasional ini beda posisi. Meskipun sama-sama aset. Kalau mobil dagangan inventory. Kalau mobil operasional aset tetap. Aset tetap ya. Gitu. Ya, beda. Membedakan itu. Itu kan seringkali juga rancu. Nah,
Itu gampangnya begitu. Iya. Dan di prakteknya itu macam-macam masalahnya. Oke. Gitu. Oke, Mas. Ini terus Mas. Terkait dengan ini aset. Aset. Ada lagi enggak? Tentang aset. Oh, Ya itu tadi, kas setara kas, kas, setara kas, kemudian inventory. inventory. Atau kalau bahasa di para pengusaha Indonesia biasanya menggunakan istilah stok. Oh iya, stok. Istilahnya stok kan. Ada stok. Inventory itu istilah akuntansi. Stok. istilah pedagang stok. Opnam. Iya. Nah, kalau saya kadang-kadang gini, saya itu ada komunikasi kalau dengan teman-teman yang paham tentang keuangan gitu. Stoknya berapa? Oke. Stok itu kan dalam bahasa Inggris yang saham. Stok bit. Iya. Oke ya. Oke. Makanya neng maksudnya inventory. Nah, Ya. makanya teman-teman kalau paling enak kalau kita membicarakan soal keuangan ini menggunakan bahasa Bahasa akuntansi. akuntansi. Lebih Jelas. mudah dipahami. Oke. Tidak Jelas rancu. Oke. Nah, Oke, ada lagi enggak, Mas? inventory ya Ya, kan, terus aset tetap. Aset tetap. Aset tetap itu Oke. termasuk kendaraan, kantor, tanah dan gedung, termasuk mungkin mebeler yang ada di kantor itu ya. ya mebeler itu perlengkapan dan peralatan. Jadi kalau kita kategorikan Oh, tapi masuk dalam posisi aset. aset, Oke. tapi ini harus Dibedakan. ada baiknya dibedakan antara peralatan dan perlengkapan. Oke, iya. Wes opo kuwi perlengkapan apa peralatan kalau kita bahas Itu nanti, Pak, nanti. Tapi yang penting difahami dulu. ya penting pahami sebagai Oke. aset. Kita kategorikan ini sebagai aset tetap. Oke. Gitu. Nah, di sini yang mungkin membuat teman-teman pengusaha itu bingung, Pak. Kalau gedungnya itu sewa, apakah itu masuk aset atau masuk biaya? Kan gitu. Oke. Iya. Nah, detailnya nanti mungkin Ini bahasannya panjang. Ya, Pak. Karena Sing- bisa masuk ke aset, bisa masuk ke biaya. Ya, itu disimpan dulu, Mas. Ini Yang penting tingkat dipahami, lanjut. ya. Yang penting dipahami, gitu kan. Dalam membuat neraca harus ada aset. Aset. Ya. Aset terdiri tadi ada kas, setara kas, ada inventory, gitu kan. Nah, ada ada kas aset tetap. tetap. Nah, Ya, itu itu dulu aja. aja, Mas. Ya. Nanti kalau didetailkan ini Ketemu. susah juga nanti. Kalau nggak disimulasikan agak sulit, Agak Bang. sulit, ya. Oke. Oke, apalagi ini yang kasus-kasus. aset. Terus berikutnya Yang berikutnya liability. liability. Nah, definisi liability itu terdiri dari apa saja, Mas? Liability ini dalam bahasa Indonesia lebih tepatnya diistilahkan kewajiban. Oke. Nah, semua kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang ini masuk dalam liability. Jangka pendek mau jangka panjang. Jadi kewajiban ini bagi dua, ada kewajiban jangka pendek. Kalau waktu istilahnya periodisasi pembukuan kita sebut tahunan. Yang kewajiban kurang dari setahun kita sebut jangka pendek. Jangka pendek. Kewajiban lebih dari setahun Jangka jangka panjang. panjang. Apa pentingnya ini nanti kita mungkin Bahas bahas berikutnya lah. Oke. Yang jelas kewajiban itu kita kategorikan ada jangka pendek, jangka panjang. Nah, ada kewajiban hutang. Hutang. Ya. Ya, Kan ada hutang jangka pendek, jangka panjang juga. Hutang Hutang. gitu. Terus apalagi cicilan. Oke. Ya, hutang ini masuk cicilan jangka Masuk panjang. cicilan, ya. Tapi intinya umumnya yang liability ini termasuk hutang Ya. gitu. Nah, hutang inilah yang seringkali variannya banyak Banyak macam. banget. Bisa hutang bank. hutang supplier, supplier, hutang customer, Oke. gitu. Tapi- Hutang kepada negara, Pajak. pajak. Tidak hanya pajak, Pak. Hutang BPJS. Oh, BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan. Oh, iya. Oke. Ini kalau belum dibayar kan hutang. Suatu waktu ditagih. Ditagih. Itu masalahnya. Oh. Nah, kalau luput dari masuk dalam Iya. laporan keuangan ini, tahu-tahu kita menganggap kita punya equity Punya banyak, equity banyak, ternyata utangnya banyak juga, kewajibannya banyak. tiba-tiba dapat Iya. tagihan nggak ada duitnya, Oke. nggak bisa bayar. Dan perusahaan bisa tutup. Nah, ini makanya kenapa? Bisa ditutup oleh negara, Pak. Iya. Dikatakan bangkrut nanti. Oke, Atau berarti dibekukan kalau belum dipilot. karena ada kewajiban yang Ada belum kewajiban. dilunasi. Oke. Ini bab kewajiban. Ada lagi enggak itu, Mas? Ya itu ya. Ya poinnya cuma itu. Poinnya Kalau neraca itu. itu aset
sama kewajiban. Oke. Nah, aset ini rumus masuk nih. Ya. Rumusnya adalah aset dikurangi liability, Ketemulah equity. ketemulah equity. Ya. Kekayaan yang Kekayaan sebenarnya. yang sebenarnya. Nah, ini yang menarik kita bahas. Ya. Pak Yuref, izin, saya coba jelaskan dulu teori-teori di akuntansi. Itu yang sering dihafal oleh para akunting atau para pengusaha itu. Pokoknya namanya neraca ya harus seimbang. Seimbang. Seimbang apanya? Antara pasifa dan aktiva. Mungkin pusing kan? Oh iya. Aktiva. Apa itu pasifa? Apa itu aktiva? Ngomong aset lah gitu. Aset sama liability itu kan. Yang namanya aktiva ya aset, pasifa itu liability ditambah equity namanya pasifa. Nah, itu oke lah. Nah, tapi bagi pengusaha, kalau aset Anda, total aset itu dikurangi total kewajiban sama dengan equity, itu udah bener neracanya. Malah bener. Wis bener yang nggak usah ngomong pasifa aktiva dulu kan. Ya, ini kalau ngomong pasifa malah pusing nanti. Nah, kalau kita simulasikan di kotak gitu, Pak. Ya, kotak ya. Jadi kalau kita ngomong kotak gini, dibelah jadi dua. Tengah ya. Ini itu aset atau aktiva. Sebelah kanan pasifa. Lalu pasifa ini dibelah dua, shred. Ya. Yang atas itu liability, yang bawah itu equity. Total bawahnya sama. Ya. Nah, ini namanya neraca, seimbang. Kalau mau ngolek seimbangnya loh. Ya, nah, untuk supaya kalau kalau aset itu kita kasih simbol A, ini rumus matematikanya. Ya. Kalau aset itu kita kasih rumus A, simbol A, lalu liability itu kasih B, terus equity itu sama dengan C, maka A sama dengan B plus C. C dikurangi B. Oh, sorry, C dikurangi B ya. Gitu. Atau iya kan? Ya. Betul. B dikurangi C. Atau sebenarnya B-nya kan karena liability itu kan minus, Pak. Liability itu mesti minus. Liability itu kan minus kan, kewajiban kan. Nah, maka B ditambah C karena ini minus gitu, sama dengan A. B ditambah C sama dengan A. B-nya ingat, B-nya statusnya minus. Sama dengan A. Nah, kalau rumus ini sesederhana ini, kita bisa mengetahui berapa sih kekayaan kita. Kalau mau lihat equity kita berapa, C sama dengan A ditambah B yang minus tadi, atau A dikurangi B sama dengan C. Iya. Oke. Sesederhana itu. Oke. Ini menarik kita ngomongin soal neraca, equity. Ya. Nah, terus modal awal ada di mana? Iya. Equity itu apa sih? Equity itu modal awal. Iya. Yang modal awal tadi dipakai untuk membeli semua aset. Macam-macam, iya. Untuk mengoperasionalnya. Lalu ketika perusahaan ini sudah beroperasi, ada laba rugi dong? Iya. Nah, hubungannya laba rugi sama neraca apa? Laba rugi kalau dia statusnya laba, atau statusnya laba sama dengan plus, rugi sama dengan minus. Iya, kan betul. gitu. Ini laba rugi ya. Angka plus atau minus tadi ditaruh di equity. Equity, betul. Jadi kalau laba ruginya itu statusnya minus, rugi. Mengurangi modal. Equity. Mengurangi equity. Mengurangi modal awal dikurangi dengan kerugian. Ya. Sama dengan net equity net. Kalau misalnya ini untung, dimasukkan di sini berarti nambah equity. Tambah. Perusahaan bertambah asetnya. Bertambah kekayaannya. Kalau perusahaannya tidak bagi dividen atau laba ditahan. Nah, itu dividen kok. Nanti lagi. Ya. Beda lagi. Oke. Tambah rumit lagi. Ya, lebih rumit lagi. Nah, saya kira Mas. Secara umum gitu kan, mulai ada gambaran lah. Ya, setidaknya 3 hal pokok tadi ya. Terkait dengan neraca ya. Nah, neraca ini ada 3 pokok. Ada aset, liability, ada equity. Nah, filosofinya Pak Yurif terkait dengan equity. Oh, aset. Atau neraca. Neraca. Equity tadi. Jadi rumus ini bisa sebenarnya kalau kita paham alurnya, ini juga bisa mengetahui status
pribadi kita atau status kekayaan Kekayaan pribadi kita. Nah, kalau kita merasa punya aset banyak, kan banyak Pak, orang yang punya aset banyak, tapi utangnya juga banyak. Nah, kekayaan kita sebenarnya itu di mana? Nah, caranya begini, aset dikurangi kewajiban ya. Itulah kekayaan kita sebenarnya. Oke. Nah, lebih lanjut dari situ, maka kalau misalnya gini, ini nih Pak, anggap aja ini takaran atau neraca kita. Neraca itu kan takaran biasanya. Iya. Takaran kekayaan timbangan kita. Timbangan. Takaran. Lebih anggap aja takaran lah. Dalam filosofi takaran. Anggap aja ini takaran kekayaan kita, kebutuhan kita. Jadi kalau orang itu punya kebutuhan segini, lalu kalau income-nya atau asetnya cuma segini, Pak, ini kan kosong. Kosong ini harus ditutupi dengan apa? Hutang. Jadi kalau ada orang yang punya hutang banyak, berarti equity-nya minus, Pak. Kebutuhannya minus. Kebutuhannya minus, ya. Gitu. Nah, kalau takaran kebutuhan kita atau kekayaan kita itu segini, lalu income kita, aset kita lebih, ya harusnya kan tumpah. Jadi status orang kaya itu yang kekayaannya tumpah. Kalau kekayaan nggak tumpah, ya tetap aja miskin, kurang berarti, Pak. Iya. Oke. Sederhananya begitu. Filosofinya kira-kira begitu. Iya, saya kira Mas ini yang terakhir ini. Jadi orang dikatakan kaya itu kalau equity-nya tumpah. Equity-nya tumpah. Iya. Ini saya kira statement yang menarik. Kalau kok masih belum tumpah, kurang, ini masih dikatakan miskin. Iya. Perusahaan itu juga begitu. Iya, sama. Miskin. Oke. Nah, saya kira yang mudah-mudahan kita bahas ini rada berat. Ini berat, bukan rodok, Mas, ini berat. Tetapi ya toh, yang paling penting memahami dalam dunia bisnis itu gimana cara mencatat, apa saja yang dicatat. Tetapi yang paling penting tadi harus ada buku besarnya. Ya. Kemudian habis itu bisa diproses, ditarik menjadi laporan rugi laba. Ditarik lagi laporan arus kas, ditarik lagi menjadi laporan neraca. Ya. Ini malah poin yang penting. Pokok dulu. Nah, detail-detailnya nanti mungkin nggak bisa kan kita bahas. Sebenarnya Pak Yurif, laba rugi itu ya sebenarnya banyak mengandung filosofi dalam manajemen. Arus kas juga mengandung banyak filosofi. Next kita ya itu kan nanti kan setelah dicatat kan nanti dibaca, Mas. Gimana caranya baca itu nanti? Kan? Setelah dibaca, gimana caranya nanti memanage. Nah, itu nanti di podcast berikutnya. Nah, saya kira ini sudah umum ini, Mas, kalau dilanjutkan ini sudah hampir 1,5 jam. Oke ya. Tapi saya kira, disclaimer Pak, disclaimer. Ya. Maaf ya, rekan-rekan barangkali nanti ini ditonton, dibaca oleh rekan-rekan pengusaha yang mungkin lebih ahli dalam bidang keuangan atau pencatatan keuangan. Apa yang kita sampaikan ini dalam konteks yang relatif sederhana. Kita berusaha menyederhanakan sedemikian. Nah, mungkin ada masukan-masukan gitu atau koreksi. Nanti biar pada komen di bawah. Biar nanti bisa kita tindak lanjuti. Tanpa bermaksud menggurui Pak. Tanpa bermaksud menggurui. Mudah-mudahan ini manfaat Pak Yuri. Amin. Terima kasih Mas Wicak. Ilmu pada sama-sama Pak Yuri. Kali ini belajar. Ya, kalau nanti teman-teman akan memberikan respon gitu. Baik yang positif, negatif, tidak ada masalah. Gitu. Silahkan komen di bawah. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Saya kira begitu, Mas. Ya, Pak kita cukupkan. Ya. Ini salam bisnis Nusantara. Jadi rekan-rekan yang ada di Nusantara, gitu kan, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.